Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Wada dengan NIM 228319028 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Project Based Learning atau PJBL, model-model pembelajaran. Menurut University of Nottingham tahun 2003, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran teoritis dan keahlian yang kompleks, pertanyaan otentik, dan perancangan produk dan tugas. Menurut Thomas dan kawan-kawan dalam strategi pembelajaran inovatif kontemporer, menurut buku yang ditulis oleh Wena tahun 2009 halaman 114, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengolah pembelajarannya di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, menurut Kemikduk tahun 2003, secara umum, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi penilaian interpretasi sistematis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajarnya. Terdapat karakteristik Project Based Learning PJBL yang diantaranya itu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkannya. Setelah itu, hasil akhirnya berupa produk dan dievaluasi. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Setelah itu, melakukan evaluasi secara kontinu atau individu, mungkin atau berkelompok. Setelah itu, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahannya. Kemudian peserta didik mendesain proses untuk mencapai hasil akhirnya. Setelah itu peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Nah, peran guru di sini itu diantaranya adalah merencanakan dan mendesain pembelajaran. Setelah itu membuat strategi pembelajarannya. Setelah membuat strategi pembelajaran, guru ini membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswanya. Nah, setelah itu guru ini mencari keunikan siswa. Setiap individu kan pasti memiliki keunikannya masing-masing. Nah, setelah itu menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam-macam penilaiannya. Yang terakhir, guru ini membuat portofolio pekerjaan siswanya masing-masing. Peran peserta didik di sini yang terakhir adalah menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Setelah itu melakukan riset sederhana pada siswa yang ada di kelas yang dia didik. Setelah itu mempelajari ide dan konsep guru. Setelah itu belajar mengatur waktu dengan baik. Kemudian mengaplikasikannya hasil belajar lewat tindakan. Kemudian melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. Dan kemudian melakukan interaksi sosial, yaitu melalui wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu diantaranya sebagai berikut. Ada start with the essential question, decide a plan for the project, create a schedule, monitor the student and the progress of the project, assess the outcome, dan yang terakhir ada evaluate the experience. Nah, di sini ada keuntungannya. Keuntungan itu diantaranya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Jadi setiap pekerjaan kita harus menghargai sebagai pendidik atau guru, kita harus menghargai kerja kerasnya. Habis itu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Habis itu meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam pengorganisasi proyek, seperti presentasi PPT yang seperti yang saya lakukan, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, kemudian keuntungan itu ada menyediakan pengalaman. Nah, dari tugas yang diberikan oleh pendidik, nah itu akan menghasilkan sebuah pengalaman yang melibatkan peserta didik.
secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Kemudian melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Setelah itu membuat suasana belajar. Membuat suasana belajar di sini menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidiknya menikmati proses pembelajaran. Setelah itu terdapat beberapa kelemahan yang diantaranya itu ya sebagai berikut, yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, kebutuhan biaya yang cukup, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas-kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama kelas. Kemudian ada banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kemudian lagi ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir di sini itu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan atau presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi